kepada saya untuk membagi ilmu, sebenarnya bukan bagi ilmu ya, ya diskusi untuk mengenai tentang gagal jantung. Jadi judul yang diberikan kepada saya adalah gagal jantung, penata laksanaan gagal jantung di era pandemi ini. Sebenarnya penata laksanaan gagal jantung itu nggak jauh beda, pandemi atau non pandemi sama aja. Dan saya ingin meng-highlight untuk kuliah saya ini mengenai gagal jantung menurut guideline yang terbaru, menurut European Society of Cardiology 2021. Jadi ini saya mulai dari suatu kasus, kita seringkali ketemu pasien usia misalnya nih usia 60 tahun, kemudian datang dengan keluhan sesak selama sebulan terakhir, terutama saat aktivitas dan memberat saat istirahat. Dan pasien ini mengeluh sesak terutama saat malam hari. Kemudian beliau juga ada komorbid diabetes, hipertensi dengan tekanan darah 140/90, denyut nadi 100 kali per menit dengan respiratory rate 28 kali per menit, temnya masih normal, oksigen saturasinya masih bagus. Kemudian dari pemeriksaan fisik didapatkan JVP-nya meningkat, rongki halus di basal kedua lapangan paru, kemudian didapatkan edema kedua tungkai. Nah, kadang-kadang kita ini bingung sebenarnya ini jantung atau bukan. Kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita harus memastikan nih, apakah ini gagal jantung? Nah, sebagai pendahuluan, gagal jantung ini adalah suatu sindroma klinis kompleks, di mana prevalensinya itu makin lama makin meningkat. Dan insidennya 10 dari 1.000 orang dengan usia di atas 65 tahun. Penyebabnya banyak, bisa heart failure, reduced ejection fraction, atau heart failure gagal jantung sistolik ya. Kebanyakan penyebabnya adalah penyakit jantung koroner. Juga bisa gagal jantung diastolik atau istilah saat ini adalah heart failure reserve ejection fraction. Ya, rata-rata karena hipertensi. Kemudian kita tahu bahwa gagal jantung ini menyebabkan morbiditas dan mortalitasnya meningkat dan menyebabkan pasien itu rawat inap berulang. Kematiannya dalam 5 tahun itu sekitar 50%. Kadangkala secara diagnostik itu agak sedikit susah, terutama apabila kita menemukan pasien pertama kali datang ke puskesmas. Nah, ini kita bingung nih, ini gagal jantung atau bukan. Nah, di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia, usia pasien gagal jantung ini herannya lebih mudah dibandingkan usia-usia di Eropa dan Amerika. Studi Framingham, laki-laki 3 dari 1.000 orang itu usianya 50-59 tahun. Dan 27 dari 1.000 orang itu usianya 80-89 tahun. Dan wanita itu sepertiga lebih rendah insidennya dibandingkan laki-laki. Dan ada suatu studi di London Heart Failure Unit, terdapat penurunan jumlah rawat inap sampai 66% selama pandemi COVID-19 ini dibandingkan pre-COVID. Itu data 2017 sampai 2019 dibandingkan pada saat sebelum COVID. Nah, mungkin karena pasien-pasien gagal jantung itu takut kadang-kadang untuk datang ke rumah sakit. Nah, bagaimana definisi gagal jantung? Jadi ada beberapa panduan mengenai gagal jantung definisinya, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda. Dari kalau menurut AHA 2013, gagal jantung adalah suatu sindroma klinis yang merupakan hasil dari berbagai kelainan struktural atau fungsional dari pengisian ventrikel atau ejeksi darah. Manifestasinya apa? Sesak, cepat lelah, yang akhirnya dapat membatasi toleransi latihan dan retensi cairan yang menyebabkan kongesti pulmonal dan edema perifer. Bagaimana dengan definisi menurut ESC, European Society of Cardiology, di tahun 2016, sindroma klinis yang ditandai oleh gejala, yaitu sesak nafas, pembengkakan mata kaki, dan kelelahan, yang dapat disertai dengan tanda. Jadi ada gejala, ada tanda. Tandanya bagaimana? Adanya peningkatan JVP, adanya rongki paru, adanya edema perifer, akibat abnormalitas struktur dan fungsi daripada jantung, sehingga menyebabkan penurunan curah jantung dan atau peningkatan tekanan intrakardiak saat istirahat atau saat stres. Bagaimana dengan di Jepang? Hampir sama. Sindroma klinis yang terdiri dari dyspnea, malaise, pembengkakan, dan sebagainya akibat kelainan struktural dan atau fungsional daripada jantung. Nah,
Kalau kita menilai pasien yang kita dapatkan di IGD tadi, seperti contoh kasus tadi, bagaimana untuk mendiagnosa gagal jantung ini? Sebenarnya mudah, ya mudah-mudah susah ya. Jadi kita bisa menilai gagal jantung itu menurut Framingham System. Jadi kita harus paham dan harus mengingat ini adalah kriteria mayor, ini adalah kriteria minor, di mana diagnosis gagal jantung itu harus memenuhi 2 kriteria mayor atau 1 kriteria mayor dan 2 kriteria minor. Jadi apa sih kriteria mayor ini? Adanya paroxysmal nocturnal dyspnea, jadi misalnya dia sesak pada saat malam hari. Kemudian ada penurunan berat badan dalam 5 hari sebanyak 4-5 kilo sebagai respon daripada pengobatan, misalnya setelah pasien tersebut diberikan diuretik. Atau ada peningkatan JVP, atau ada rongki, atau ada odema paru akut, atau adanya hepatojugular reflux. Ini adalah kriteria mayor. Kemudian bisa ditemukan S3 galop, kemudian ditemukan CVP itu di atas 16 cm water ya, H2O. Jadi biasanya kita melakukan pemasangan CVP, kalau misalnya pasien tersebut CVP-nya di atas 16, artinya pasien tersebut merupakan salah satu kriteria mayor daripada gagal jantung. Atau didapatkan kardiomegali atau circulation time-nya sekitar 25 second atau ada edema paru. Bagaimana dengan kriteria minor? Contohnya batuk di malam hari, atau kelelahan pada saat aktivitas biasa, atau terdapat penurunan kapasitas fungsional, atau didapatkan efusi pleura, didapatkan takikardi, hepatomegali, atau odema kedua tungkai. Nah, bagaimana dengan pasien ini? Kalau kita perhatikan, pasien ini ada paroxysmal nocturnal dyspnea, ada JVP meningkat, ada rongki, ada sesak pada saat aktivitas, dan ada edema tungkai. Maka ini sudah lebih-lebih daripada diagnosis daripada gagal jantung. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menilai, kadang-kadang kita bingung nih di IGD pasien dengan sesak gagal jantung atau bukan. Nah, kita bisa menilai dengan diagnosis seperti ini. Atau di poli ini pun bisa dipakai patokan. Nah, bagaimana sih klasifikasi fungsional gagal jantung? Ini penting sekali, terutama kalau misalnya teman-teman mendapatkan pasien di IGD pertama kali, karena ini juga bisa menilai terapi kita, apakah ada perbaikan atau tidak. Kita harus tahu kelas 4, fungsional kelas 4 itu kalau memang pasien tersebut sesak pada saat istirahat. Fungsional kelas 3 sesak pada saat aktivitas makan, mandi, dan sebagainya. Aktivitas sehari-hari pun dia sesak. Kelas 2, kalau misalnya saat beraktivitas agak sedikit berat, dia sudah mulai terganggu. Kelas 1 itu seperti orang normal. Jadi kalau misalnya teman-teman di IGD atau di poli ya, kemudian ada pasien dengan sesak, harus didefinisikan dia heart failure fungsional kelas NIHA fungsional kelas berapa. Karena apa? Karena misalnya nih pasien poli, kita kasih obat, pada saat dia kontrol lagi ke kita harus evaluasi apakah dia sudah turun apa enggak fungsional kelasnya. Kalau seandainya turun, berarti ada keberhasilan daripada terapi kita. Nah, ini adalah stage daripada gagal jantung. Ini saya kira dokter dan mahasiswa juga perlu paham ya. Jadi menurut guideline memang dibagi 2, stage A dibagi 4, stage A, B, C, D. Jadi apa itu stage A? Stage A ini kalau misalnya masih berupa resiko. Jadi misalnya pasien tersebut ada hipertensi ya, kemudian ada diabetes, tapi belum ada kerusakan struktural daripada jantung dan belum ada tanda atau gejala. Jadi stage A ini masih berupa faktor risiko. Jadi misalnya dia ada diabetes atau hipertensi atau obesitas, nah itu dia sudah merupakan stage A daripada gagal jantung menurut American Heart Association. Kemudian bagaimana stage B? Stage B ini sudah ada kelainan daripada struktural, tapi tidak ada gejala daripada gagal jantung. Ya, jadi kelainan struktural ini dilihat dari mana? Misalnya dari foto sudah ada kardiomegali, atau dari EKG sudah didapatkan LVH, atau daripada di eko sudah didapatkan dari dilatasi ventrikel kiri, dilatasi atrium kiri, atau gangguan fungsi diastolik daripada gagal jantung, daripada jantung. Nah, contohnya apa? Contohnya pada pasien-pasien dengan infark miokard tapi dia sudah kondisi stabil yang sudah mendapatkan penanganan secara optimal, atau pasien dengan kelainan katup jantung tapi dia tidak ada gejala sama sekali. Itu termasuk stage B. Bagaimana stage C?
Stage C ini apabila pasien tersebut sudah mengalami kelainan struktural daripada jantung dan ada gejala daripada gagal jantung. Jadi pasien ini sudah mulai sesak. Kalau stage A dan stage B tidak ada gejala. Stage C dia sudah mulai ada gejala gagal jantung. Nah, ini bisa dibuktikan dari ekokardiografi memang ada kerusakan atau gangguan daripada struktur dan fungsi daripada jantung, dan pasien tersebut sudah mulai ada keluhan sesak atau mungkin ada kelainan, ada pembengkakan daripada tungkai. Bagaimana dengan stage D? Stage D ini walaupun sudah mendapatkan pengobatan secara maksimal, pasien tersebut masih mengalami gagal jantung. Itu adalah stage D. Ya, jadi kalau stage A, bagaimana pengobatannya? Ya diobati faktor resikonya. Bagi yang hipertensi, kita memberikan obat-obat untuk anti-hipertensi. Bagi diabetes, dia juga memberikan obat-obat untuk anti-diabetes. Obesitas pun demikian, harus melakukan aktivitas ya atau lifestyle modification. Stage B, karena pasien tersebut tidak ada gejala atau tidak ada sesak. Jadi kita di sini stage B ini tidak perlu memberikan diuretik pada pasien ini, tapi kita bisa memberikan obat-obatan sebagai anti remodeling, contohnya ACE inhibitor. Stage C, karena sudah mulai ada sesak, maka kita bisa memberikan diuretik pada pasien ini dan bisa memberikan obat-obat yang bersifat anti remodeling dan obat-obatan berdasarkan kelainan struktur daripada jantung. Stage D, stage D ini sudah mentok ya. Jadi terapinya adalah apa? Contohnya kita bisa memberikan LVAD atau left ventricle access device untuk pasien ini. Atau kita juga melakukan transplantasi jantung, tapi transplantasi jantung masih belum di negara kita. Nah, jadi secara patofisiologi gagal jantung ini kalau tidak diterapi dengan optimal, maka akan jatuh dalam kondisi prognosis yang buruk. Semakin lama semakin turun ejection fraction, maka akan semakin simptomatik. Nah, bagaimana patofisiologi? Kita tahu pada pasien-pasien dengan gagal jantung, kelainan otot jantung, makin lama kontraktilitasnya itu akan semakin turun. Sehingga apa? Perfusi ke organ pun akan semakin menurun. Sehingga akan terjadi mekanisme kompensasi, terjadi peningkatan daripada saraf simpatis. Jadi pasien tersebut akan relatif takikardi. Peningkatan stimulasi daripada beta adrenoseptor. Dan ini akan semakin menurunkan kontraktilitas miokard. Kemudian dari mekanisme kompensasi yang akan meningkatkan simpatis akan juga terjadi aktivasi daripada vasopresin dan peningkatan RAA sistem sehingga akan meningkatkan vasokonstriksi dan retensi natrium dan air. Akhirnya apa? Volumenya juga akan meningkat dan kembali lagi akan berputar sirkulus vicious akan menyebabkan penurunan dari kontraktilitas miokard. Nah, jadi ini adalah suatu diagnosis daripada gagal jantung yang saya ambil dari guideline yang terbaru. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan guideline-guideline yang dulu ya, tapi mungkin akan saya sedikit jelaskan bahwa kalau kita menduga pasien datang dengan gagal jantung, kita harus tanya nih faktor risikonya apa. Apakah dia ada diabetes, apakah dia ada hipertensi, apakah ada kolesterol, apakah dia merokok, apakah dia ada obesitas. Karena dengan adanya faktor risiko kardiak itu akan menyokong diagnosis daripada gagal jantung. Kemudian kita harus tanyakan gejalanya, apakah dia sesak itu pada saat aktivitas atau enggak. Kalau misalnya dia istirahat dia tidak sesak kalau istirahat dia sesak aktivitas tidak sesak, maka kita harus bertanya-tanya karena yang khas daripada gagal jantung itu adalah sesak pada saat aktivitas dan berkurang pada saat istirahat. Atau kita juga harus anamnesa apakah ada paroksismal nocturnal dyspnea enggak? Sesak justru pada saat malam hari enggak? Kenapa? Karena pada pasien-pasien jantung itu memang khas sesak pada saat malam hari. Karena pada saat dia terentang, venous return akan justru semakin meningkat dan itu akan semakin membebani jantung. Kemudian kita harus lihat apakah ada abnormal EKG atau enggak. Jadi kalau misalnya ada ST depresi, maka kita harus berpikiran jangan-jangan ini memang penyebabnya koroner yang bisa menyebabkan gagal jantung. Kalau misalnya masih ragu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus periksa NT-proBNP atau periksa BNP. Kalau seandainya NT-proBNP lebih dari 125 Pg per mililiter, maka kemungkinan besar pasien ini adalah gagal jantung. Nah, kalau misalnya kita untuk memastikan lagi, kita adalah dengan ekokardiografi.
ya. Jadi kalau misalnya nih NT-proBNP-nya normal kurang dari 125, kembali lagi ya, atau BNP-nya kurang dari 35, maka kemungkinan besar pasien ini bukan gagal jantung. Jadi kita harus cari penyebab yang lain. Mungkin pasien tersebut adalah penyebabnya karena paru-paru. Nah, kemudian kembali lagi yang di sini kalau memang dia tinggi, kita juga harus melakukan ekokardiografi untuk melihat penyebabnya. Apakah karena ada kelainan katup jantung, apakah dia memang ada kelainan struktural yang menyebabkan pembengkakan di jantung, apakah dia ada gerakan jantung yang sedikit berkurang secara segmental yang kemungkinan besar disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Itu yang harus kita cari. Kemudian kita harus pastikan kita dari eko dilihat ejection fraction. Apakah ejection fraction-nya di atas 50%, ataukah 41 sampai 49%, ataukah di bawah 40%. Kalau dulu istilah kita di bawah 40% adalah gagal jantung sistolik. Kalau saat ini menurut guideline itu adalah heart failure reduced ejection fraction, yaitu di bawah 40%. Tapi kalau di antaranya heart failure reduced ejection fraction. Kemudian kalau misalnya di atas 50% itu heart failure preserve ejection fraction atau gagal jantung diastolik. Jadi kalau kita mengatakan gagal jantung sistolik, itu pasti diastoliknya kena. Kalau gagal jantung diastolik, belum tentu sistoliknya kena. Dan pasti kita harus mencari penyebabnya apa. Jadi kita nggak bisa ngobati gagal jantung itu hanya menggunakan diuretik aja, tapi kita harus tetap mencari kausanya apa. Karena kalau kausanya diobati, dengan bertahap gagal jantung pun bisa teratasi juga. Nah, hati-hati kembali lagi. Kalau misalnya kita curiga pasien tersebut dengan diagnosa gagal jantung kronik, kita harus tanya, apakah ada riwayat infark miokard sebelumnya, apakah ada riwayat hipertensi, apakah ada tanda-tanda penyakit jantung koroner. Tentunya kita harus menanyakan anamnesa secara tepat. Apakah dia ada gejala daripada diabetes mellitus, apakah pernah ada penggunaan alkohol sebelumnya, apakah ada penyakit ginjal kronik atau tidak, kemudian apakah ada riwayat daripada kemoterapi kardiotoksik, atau adakah riwayat keluarga dengan kardiomiopati atau kematian mendadak. Jadi ini harus ditanyakan dalam anamnesa. Nah, kemudian kalau misalnya kita curiga pasien ini gagal jantung, apa yang harus diperiksa? Yang pertama, kita harus periksa EKG. Jadi kalau di dalam guideline itu ada level 1, 2, 3, 1, 2A, 2B, 3 ya. Jadi untuk lebih mudahnya, 1 itu wajib, 2A itu sunnah, 2B itu makruh, kalau 3 itu haram ya. Itu gampangannya seperti itu. Nah, kalau misalnya EKG itu wajib dilakukan untuk semua pasien-pasien dengan dugaan gagal jantung. Jadi semua pasien sesak harus dilakukan EKG. Kemudian juga harus dilakukan fototoraks, kemudian periksa lab ya, bisa diperiksakan di Prodia juga kalau misalnya pasien ini dalam kondisi stabil. Apa aja yang perlu diperiksa? Darah lengkap, ureum kreatinin, elektrolit, kalium natrium ya, karena kita harus hati-hati pada pasien-pasien gangguan ginjal, takutnya terjadi peningkatan kalium, sedangkan kita memberikan obat-obatan yang justru bisa memiliki dampak untuk peningkatan kalium. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian kita juga harus cek fungsi tiroid, karena kita tahu bahwa ada yang namanya thyroid heart disease. Ya. Jadi kalau pada pasien-pasien hipertiroid pun bisa mengakibatkan gagal jantung. Kita juga harus periksa gula darah puasa, HbA1c, untuk menilai faktor resiko kardiak. Kemudian kita juga harus periksa kolesterol untuk melihat apakah ada trigliserid yang meningkat, LDL, dan sebagainya. Dan perlu juga untuk meriksa ion status, dan ini berdasarkan guideline ESC yang terbaru. Kemudian BNP, NT-proBNP pun sebaiknya dilakukan, apalagi kalau misalnya keluhan dari gagal jantung itu agak sedikit kurang meyakinkan. Dan tentu saja kita harus melakukan pemeriksaan transthoracic ekokardiografi. Jadi ini maksudnya eko biasa. Ya. Nah, kemudian apa sih rekomendasi pemeriksaan diagnostik pada guideline terbaru? Jadi kita memang di dalam guideline itu sebaiknya meriksa kardiak MR. Kita di Rumah Sakit Provinsi ini sudah ada. Jadi tujuannya apa? Untuk melihat struktur dan fungsi miokard ya. Bila dari eko itu tidak jelas. Jadi kadang-kadang dari eko ini nggak jelas nih, kok masih normal ya? Padahal pasien secara keluhan itu khas gagal jantung. Nah, itu kita bisa melihat dengan CMR ya, dengan kardiak MR. Dan kita juga bisa melihat karakteristik jaringan miokard, apakah ada kecurigaan infiltrative disease, apakah ada kecurigaan Fabry disease atau inflammatory disease, contohnya miokarditis,
amyloid, sarkoidosis, atau iron overload. Jadi ini bisa dinilai dari cardiac MR. Kemudian kita kalau misalnya pasien tersebut ada keluhan angina atau ada aritmia ventrikel yang simptomatik, kita bisa sarankan pasien tersebut untuk melakukan angiografi koroner invasif ya atau kateterisasi jantung. Kemudian kalau misalnya pasien itu berdasarkan keluhan angina dilakukan pretest probability itu low moderate, ini sebenarnya ada pembahasan tersendiri ya tentang chronic coronary syndrome. Nah, atau kalau kita ingin menyingkirkan apakah ada stenosis daripada koroner atau tidak, kita bisa melakukan CT scan kardiak juga. Jadi sunnah ya 2A ya. Nah, kita juga bisa melakukan cardiopulmonary exercise testing. Jadi ini tujuannya adalah untuk resepan latihan dan untuk mengevaluasi pasien-pasien yang telah menjalani transplantasi jantung atau yang pernah mendapatkan mechanical circulatory support. Kemudian kateterisasi jantung kanan ini juga perlu, terutama kalau kita ada kecurigaan penyakit kongenital atau pasien dengan gagal jantung yang severe. Nah, ini yang terbaru adalah endomyocardial biopsi. Jadi di Indonesia kita sudah mulai melakukan biopsi daripada miokard. Ini tujuannya apa? Kadang-kadang kalau pada CMR ini sudah kecurigaan ada infiltrative disease, curiga sarkoidosis, amyloid, maka kita harus melakukan biopsi. Ini di Bandung Hasan Sadikin sudah melakukan dan di Medan pun sudah teman saya sudah melakukan juga. Ini untuk menilai sarkoid atau bukan karena terapinya akan berbeda. Nah, ini ada kembali lagi terminologi daripada left ventricle ejection fraction ya. Jadi dikatakan kalau kurang dari 40% itu adalah heart failure reduced ejection fraction. Biasanya ditandai oleh adanya pembesaran daripada ventricle kiri ya. Dan di echo itu IF kurang dari 40% ya. Dan dulu kita mengatakan adalah ini gagal jantung sistolik. Kemudian preserved ejection fraction ini belum tentu ventricle kirinya membesar dan biasanya fungsi ventricle kiri ini masih cenderung normal dan terjadi gangguan belum tentu juga terjadi gangguan dari struktur, tapi biasanya sudah terjadi gangguan fungsi diastolik. Dan kalau mid range ini adalah di antaranya. Nah, kalau kita mendapatkan pasien dengan gagal jantung, ya apa sih sebenarnya penata laksanaannya? Pada prinsipnya, terapi untuk gagal jantung itu ada 3 goals. Ini menurut guideline yang terbaru ya, 2021. Yang pertama, target kita adalah untuk menurunkan mortalitas. Yang kedua adalah mencegah rawat inap berulang karena perburukan gagal jantung. Jadi ini gagal jantung ini problem sekali. Kadang-kadang pasien kita sudah berikan obat, tapi dia bolak-balik rawat inap. Nah, ini kita harus cari tahu penyebabnya apa. Kita harus anamnesa, apakah obatnya diminum atau enggak, apakah dia patuh terhadap perintah dokter untuk membatasi jumlah cairan atau enggak, apakah dia patuh untuk aktivitas yang memang tidak boleh over atau tidak. Jadi kita harus tanya ke pasien ya, kalau perlu, kalau misalnya pasien dengan rawat jalan, kemudian dia kok nggak selesai-selesai, kita harus lihat nih, pasien kontrol kapan, minum obatnya bagaimana, karena pasien dengan gagal jantung tidak bisa berhenti walau sehari, 2 hari aja nggak bisa. Kemudian yang ketiga, tujuan kita adalah memperbaiki status klinis, kapasitas fungsional, dan kualitas hidup daripada pasien. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan gagal jantung ya, walaupun fungsi fraksi ejeksinya rendah, kita harus memberikan motivasi kepada pasien bahwa memang gagal jantung ini tidak bisa sembuh, tapi bisa membaik dengan obat-obatan. Kita harus memberikan motivasi. Dan pasien pun bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara biasa. Dan bisa kantor pun bisa gitu loh. Ya, jadi motivasi itu adalah sangat penting. Nah, ini adalah manajemen non farmakologi. Jadi yang pertama kita harus edukasi ke pasien, memberikan positive thinking, positive vibe ya untuk pasien-pasien, dan yang pasti pasien harus rutin untuk kontrol dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Itu adalah target kita. Kemudian kita bisa melakukan restriksi garam ya. Jadi untuk restriksi garam 2-3 gram per hari atau kurang dari 2 gram per hari. Gampangannya adalah 1 sendok teh garam dalam 24 jam, ya itu maksimal. Kemudian kalau pasien dalam kondisi bengkak sekali, biasanya kita setengah sendok teh per hari. Jadi rasa garam itu boleh, bukan berarti kita tidak boleh garam sama sekali. Hati-hati pada pasien dengan gagal jantung, malah kadang-kadang terjadi hiponatremi. Nah, kemudian kita harus restriksi cairan. Ini juga tiap pasien juga berbeda ya, tapi rata-rata kita batasi maksimal kurang dari
2 liter per hari ya. Kemudian nutrisi juga harus dilakukan secara adekuat. CPAP apabila pasien tersebut memang mengalami obstruktif sleep apnea. Stress reduction ya. Jadi pada pasien-pasien dengan gagal jantung, apalagi dia didiagnosa gagal jantung, itu kadang-kadang stres duluan. Waduh, saya mengalami gagal jantung, fungsi ventricle saya jadi kurang, misalnya seperti itu. Nah, kita harus memberikan positive vibe tersebut bahwa apabila pasien tersebut bisa patuh kepada dokter ya, kemudian minum obat secara teratur, kontrol secara teratur, insya Allah bisa berkurang keluhannya. Kemudian rokok juga harus dihentikan, konsumsi alkohol pun harus sangat dibatasi ya. Kemudian vaksin bila diperlukan. Kemudian exercise. Nah, pada pasien-pasien gagal jantung itu penting sekali untuk melakukan exercise, tapi tentunya harus dengan prescription daripada dokter tersebut ya. Kemudian kita juga harus multidisciplinary care ya. Nah, kemudian ini adalah guideline gagal jantung yang lama, tapi saya kira tidak jauh berbeda dengan gagal jantung guideline gagal jantung yang terbaru ya. Jadi pada prinsipnya teman-teman kalau punya pasien dengan gagal jantung ya, terutama yang sudah jantungnya gede, kemudian di echo ada penurunan daripada fraksi ejeksi, pertama kali kita adalah memberikan diuretik atau furosemide. Furosemide itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi beban jantung ya. Kemudian kita juga harus menilai ya apakah dia ada simptomatik daripada VT atau VF ya. Kemudian kalau ada simptomatik kita juga harus implan ICD. Tapi nanti akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, terapi kita adalah kita bisa memberikan loop diuretik atau furosemide ya. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan ACE inhibitor atau ARB. Kalau di dalam guideline yang terbaru, ACE inhibitor atau ARNI ya. Angiotensin receptor neprilysin inhibitor dan beta blocker. Jadi kita bisa memberikan ACE inhibitor. Contohnya apa? Captopril. Captopril kita bisa memberikan ya dengan dosis yang terendah misalnya 3 kali 6,25 mg atau kita bisa memberikan ramipril dengan dosis 2,5 mg dulu misalnya. Kemudian kita titrasi. Kalau pasien tersebut dalam kondisi stabil ya, kita bisa memberikan beta blocker. Dengan dosis berapa? Contohnya kita cari yang selektif beta blocker. Kita bisa mulai dengan dosis 2,5 mg dulu ya. Nah, hati-hati. Beta blocker tidak boleh diberikan pada kondisi gagal jantung akut di mana masih ada rongki penuh ya. Yang kedua pada pasien dengan AV block derajat 2 ke atas itu tidak boleh. Yang ketiga pada pasien-pasien dengan shock atau hipotensi itu hati-hati. Atau pasien-pasien dengan severe bradikardi itu juga harus hati-hati ya. Kalau pasien tersebut heart rate-nya dia stabil, heart rate 50 sampai 60 itu masih acceptable ya. Nah, kemudian kita harus lihat dari ekonya, apakah pasien tersebut simptomatik atau tidak. Kalau masih simptomatik dengan ejection fraction kurang dari 35%, kita bisa berikan MR antagonis, mineralocorticoid antagonis. Contohnya adalah spironolactone atau aldosteron antagonis ya. Kita bisa mulai dari dosis 25 mg, spironolactone 25 mg 1 kali 1 ya. Kemudian apabila masih simptomatik, maka kita bisa ini kalau di guideline yang dulu, kita bisa mengganti ACE inhibitor dengan ARB atau ARNI untuk mereplace ACE inhibitor. Tapi menurut guideline yang 2021, ARNI justru pertama untuk pengobatan daripada gagal jantung sistolik ini. Namun sayangnya ARNI ini tidak didapatkan di BPJS ya, belum didapatkan di BPJS. Nah, kemudian kita juga harus lihat EKG pasien, bagaimana durasinya. Kalau QRS duration-nya lebih dari 130 milisecond, maka kita harus sarankan untuk pemasangan CRT. CRT ini adalah cardiac resynchronous therapy, di mana pada pasien-pasien dengan gagal jantung yang jantungnya sudah gede, fraksi ejeksinya rendah, kemudian QRS-nya lebar-lebar, CRT ini untuk mensinkronkan jantung kiri dan jantung kanan supaya dia berkurang untuk terjadi sesaknya. Kemudian apabila kita sudah memberikan beta blocker dengan dosis yang optimal, kemudian heart rate-nya masih di atas 70, kita bisa memberikan ivabradin dan kita ada di sini preparatnya ya. Nah, kalau misalnya masih resisten dengan obat-obatan di atas, maka kita bisa mempertimbangkan untuk pemberian digoxin. Jadi digoxin ini lini terakhir, bukan lini pertama. Kadang-kadang kalau dulu kita suka memberikan furosemide, digoxin ya sebagai pertama pada pasien dengan gagal jantung. Nah, ini sebenarnya
bukan terapi yang tepat ya. Justru digoxin ini adalah terakhir. Atau pemberian ISDN itu justru yang terakhir kalau di dalam guideline yang ini. Kemudian LVAD itu left ventricle assist device, di mana pada pasien-pasien yang sudah terjadi gagal jantung, dia ada jantung seperti jantung buatan yang diletakkan di luar tubuhnya dan dibawa kemana-mana, itu namanya LVAD ya. Tapi pada pasien-pasien yang terpasang LVAD ini, kalau dicek nadinya, dia tidak ada dia. Nah, kemudian kalau sudah resisten ya kita sarankan untuk transplantasi jantung ya. Dan tentunya kalau misalnya nih pasien-pasien ini mengalami perbaikan, kita bisa mengurangi dosis diuretik, furosemidnya dikurangi, bahkan suatu saat kita tidak perlu lagi untuk memberikan furosemid untuk pasien ini. Kita hanya meningkatkan dosis ACE inhibitor atau ARNI dengan dosis yang optimal dengan tujuan untuk anti-remodeling. Oke. Nah, ini adalah guideline yang terbaru, mohon diingat, tapi memang ini yang terbaru ya menurut guideline 2021 Eropa yang baru saja keluar Agustus ini. Nah, bagaimana penata laksanaan? Selain kita memberikan diuretik, kita tentunya memberikan ACE atau ARNI ya, angiotensin reseptor neprilysin inhibitor. Nah, itu adalah yang pertama. Ini 4 pilar ya, 4 pilar daripada gagal jantung yang didengung-dengungkan yang terbaru ini. Jadi yang pertama kita bisa memberikan selain diuretik ya, di luar diuretik kita bisa memberikan ACE inhibitor atau ARNI. Yang kedua, kita bisa memberikan beta blocker. Beta blocker itu ada yang selektif, ada yang non selektif. Yang selektif itu contohnya bisoprolol ya. Yang ketiga, MRA atau mineralocorticoid antagonis. Jadi contohnya kita bisa berikan spironolactone pada pasien tersebut. Yang keempat adalah dapagliflozin atau empagliflozin ya. Yang kelima, loop diuretik. Ini empat ini selain loop diuretik itu adalah 4 pilar gagal jantung, penanganan gagal jantung yang terbaru. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya IF-nya kurang dari 35%, QRS-nya kurang dari 130 ya. Ini kalau di sini QRS kurang dari 130 ini sudah ICD ya. Kemudian kalau misalnya IF-nya lebih dari 35% ya, saya kira device terapi belum merupakan indikasi. Dan yang pasti kita harus cari penyebabnya. Kalau misalnya iramanya sinus ritem ya, kemudian IF-nya kurang dari 35%, maka kemudian QRS-nya lebih dari 130, kita pasang CRT. Nah, apa sih CRT itu? CRT itu adalah cardiac resynchronized therapy, seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kalau ada iramanya sinus, IF-nya kurang dari 35%, QRS-nya lebar, ini kadang-kadang antara ventricle sama ventricle kiri dan ventricle kanan ini tidak sinkron dalam memompa jantung. Maka diperlukan CRT, cardiac resynchronized treatment ya. Jadi untuk mensinkronkan kiri dan kanan. Apa sih ICD? ICD ini implantable cardioverter defibrillator. Ini sudah ada ya abbreviation-nya di sini. Jadi ini tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi aritmia ventrikal ya. Jadi kadang-kadang pasien-pasien dengan kondisi seperti ini bisa terjadi VT sewaktu-waktu. Nah, ICD ini nanti dia akan mendefib pasien tersebut jika sewaktu-waktu akan terjadi VT. Oke. Nah, ini kembali lagi ke guideline yang terbaru tadi ya. Jadi ada 4 pilar untuk mengurangi mortalitas. Jadi dengan pemberian selain diuretik ya, yaitu dengan ACE inhibitor atau ARNI, dengan beta blocker, mineralocorticoid antagonis, kemudian SGLT2 inhibitor ya. Kemudian untuk mengurangi hospitalisasi atau mengurangi mortalitas, kita tentunya harus memberikan diuretik atau furosemide ya, atau loop diuretik. Biasanya kita dengan dosis 1 mg per kilo berat badan ya. Cuman pada pasien-pasien yang memang dia sudah sebelumnya mendapatkan diuretik, kadang-kadang dia sudah mulai agak resisten. Jadi pada saat dia rehospitalisasi, kita harus meningkatkan dosisnya 2 kali lipat. Nah, kemudian kembali lagi ini sebenarnya resume ya. Jadi kalau misalnya pasien itu sinus, kemudian ada pelebaran dari QRS, misalnya LBBB lebih dari 150 milisecond, maka kita bisa menyarankan untuk pemasangan CRT. Iya, belum selesai. Iya, tunggu. Kemudian kalau misalnya dia ada iskemik, itu kita melakukan pemasangan ICD. Ya, implantable cardioverter defibrillator. Jadi kalau ini tujuannya adalah mencegah supaya tidak terjadi aritmia ventrikal. Nah, kemudian
Kalau misalnya pasien tersebut sudah mengalami atrial fibrilasi, jangan lupa untuk memberikan anticoagulation ya. Jadi kita di sini ada direct oral anticoagulation. Kemudian, nah ini pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi kita bisa memberikan digoxin. Jadi kapan memberikan digoxin? Apabila pasien tersebut mengalami atrial fibrilasi, itu baru diberikan digoxin ya. Kemudian, kalau untuk kasus-kasus dengan coronary artery disease, tentunya kita harus lakukan kateterisasi, kita harus lihat syntax score. Syntax score itu untuk menentukan apakah dia memang harus PCI ataukah dia CABG. Kalau misalnya dia harus CABG, maka kita harus sarankan pasien tersebut untuk menjalani CABG untuk mencegah supaya tidak terjadi heart failure berulang ya. Kemudian kita juga harus cek apakah terjadi iron deficiency atau tidak ya. Kalau terjadi iron deficiency, maka kita harus berikan ferric carboxy maltose. Kemudian apakah pasien tersebut ada kelainan katup jantung atau tidak? Kalau ada kelainan katup jantung, maka kita harus sarankan terapi berdasarkan kelainan katup jantung tersebut. Contohnya, apabila terjadi aorta stenosis, maka kita bisa menyarankan untuk dilakukan TAVI. TAVI itu seperti pelebaran daripada katup ya. Kemudian apabila terjadi mitral regurgitasi, kita juga harus melakukan MV repair atau MV replacement. Kemudian kalau misalnya heart rate di atas 70 kali per menit, kita bisa memberikan ivabradin. Kita ada preparatnya di sini ya. Kemudian kalau misalnya pasien tersebut kulit hitam ya, memang di dalam guideline bahwa pada pasien-pasien yang kulit hitam ini dia pemberian ISDN itu memang juga disarankan. Apabila ACE atau ARNI intolerance ya, contoh misalnya nih pasien tersebut ada batuk ketika mendapatkan ACE atau ARNI, maka kita bisa mereplace dengan pemberian ARB. Ini menurut guideline yang terbaru. Nah, bagaimana untuk selected patient ya? Jadi kita bisa sarankan untuk transplantasi jantung, tapi kita di sini belum ya. Nah, yang terakhir adalah untuk mengurangi rawat inap berulang dan untuk meningkatkan quality of life, kita harus sarankan rehabilitasi medik. Jadi pada pasien dengan gagal jantung ini, ya selain pemberian obat-obatan, kita juga harus sarankan untuk rehabilitasi medik. Mungkin kita harus sarankan untuk treadmill juga, ya. Dan kita akan memberikan prescription untuk pasien tersebut sejauh mana dia bisa melakukan aktivitas. Dan tentunya ini adalah multi professional disease management ya, apalagi kalau pasien tersebut ada diabetes, kemudian ada CKD, maka kita harus konsultasi dengan internis juga. Baik, ini adalah yang terakhir. Jadi gagal jantung kronik ini sering ditemukan. Sebenarnya pembahasan gagal jantung itu sangat luas sekali, tapi saya fokus untuk gagal jantung kronik. Nanti mungkin suatu saat ya, kalau ada waktu, kita bisa membahas tentang gagal jantung akut, karena ini sangat sangat luas sekali. Bisa menjadi prognosis yang buruk ya. Kemudian diagnosis dan penata laksanaan gagal jantung yang tepat diperlukan dan kadang menjadi tantangan kita. Sudah dikasih obat yang optimal, tapi kok nggak mempan-mempan. Nah, ini ada masalah apa? Itu yang harus kita evaluasi. Dan 3 tujuan utama pengobatan menurut guideline yang terbaru ya adalah menurunkan mortalitas, mencegah rawat inap berulang, memperbaiki status klinis kapasitas fungsional dan kualitas hidup. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Dr. Yusa. Wah, jelas banget, Dok. Dan ini sepertinya ilmunya ini dikeluarkan semuanya ini deh sama Dr. Yusa, terutama untuk yang guideline yang terbaru ya, Dok. Jadi terima kasih dan sayang bagi para partisipan kalau tidak bertanya ya kepada Dr. Yusa. Jadi simpan dulu pertanyaannya, ditulis di kolom chat. Kemudian Dr. Yusra nanti akan menjawab. Jadi luar biasa sekali Dr. Yusra. Saya mengikuti Dok dari awal itu. Jadi saya juga ngerti nih. Terutama terima kasih itu labnya untuk glukosa, BA1C, dan terutama yang terbaru adalah NT-proBNP atau BNP. Jadi sebetulnya kita sudah lama mengerjakan ini Dok. Cuma teman-teman jarang untuk